selamat hari Minggu. Apa kabar? Bersama Yesus, aku dan kau luar biasa. Baiklah adik-adik, kita saat ini mau beribadah secara online ya. Di sini ada Kak Sundari dan Kak Sigit. Nah, kita mau persiapkan nih kalau untuk ibadah nih. Biasanya Kak Sigit harus ngapain nih adik-adik di rumah? Harus mandi dulu, harus rapi, bawa Alkitab, siapkan persembahan. Apalagi Kak? Yang penting, yang jelas duduk yang manis, nggak boleh sambil mainan ya, karena kita mau beribadah ya Kak Sigit ya. Baiklah adik-adik, untuk mengawali ibadah kita akan angkat satu pujian yang akan teman kita ada yang mau mengajak kita memuji Tuhan. Ada Siapa Kak? Ezra dan Abed dengan lagunya yang berjudul Tuhan Yesusku Berjanji. Silakan Abed dan Ezra. Sigit, kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Sigit ya. Silakan Kak Sigit. Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita akan lanjutkan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, berkat yang luar biasa telah Engkau curahkan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu, dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, baik anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, juga kami yang ada di sini, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan syukur tulus dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Saatnya kita menerima khotbah bersama. Sumber keceriaan, kepintaran kita dan kesehatan adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Jadi kita sudah menerima khotbah dan salam, saatnya kita memuji Tuhan. Kasih. Ya adik-adik, kita akan ada teman kita lagi ini yang mau mengajak memuji Tuhan lagi. Ya, si Abed dan Ezra dengan lagunya yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk adik-adik di rumah kita memuji Tuhan sambil bangkit berdiri, pakai gerakan ya, biar semangat ya Kak Sigit ya. Oke. Ya, silakan adik Abed dan Ezra. Dengar Dia panggil nama saya.
pikiran kita untuk apa Kak Sigit? Untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Eti. Silahkan Kak Eti. Halo adik-adik, kita tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap ya Alkitabnya? Yuk kita buka Alkitabnya dengan Efesus. Kita buka perjanjian baru loh adik-adik, Efesus. Nah, buka ya. Efesus pasal 6. Nah, Efesus pasal 6. Kita buka di ayat 10 sampai dengan 20. Siap ya? Kak Eti mau bacakan di sini. Adik-adik baca di rumah. Yuk kita sama-sama bacanya ya. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagai seharusnya aku berbicara. Nah, adik-adik, demikian pembacaan tadi firman Tuhan. Tetapi adik-adik, waktu kita membaca firman Tuhan tadi kita belum berdoa ya. Tadi Kak Sigit sama Kak Sundari sudah berdoa ya. Nah, yuk kita berdoa dulu ya. Tadi udah baca Alkitab, tapi kita sebelum menguraikan firman Tuhan ini kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau berikan hari ini. Biarlah firman ini menjadikan pedoman bagi hidup kami. Dan kami berdoa bagi teman-teman kami yang ada di manapun berada, bisa mendengarkan dengan hikmat apa yang menjadi pemberitaan firman hari ini, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang kuat dan semakin diperlengkapi. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap pelayanan pada hari Minggu, hingga dari pagi hingga sore nanti. Setiap orang-orang yang melayani Tuhan bisa diberikan
perlengkapan yang sungguh luar biasa untuk menyampaikan firman Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Adik-adik, tadi sudah kita baca ya firman Tuhannya dari Efesus tadi ya. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Tadi dikatakan perlengkapan rohani. Perlengkapan rohani ini, tapi sebelumnya Kak Eti mau nanya nih. Adik-adik, tahu nggak waktu itu gereja-gereja, waktu itu pelayanan waktu Tuhan Yesus kemarin minggu-minggu yang lalu ya, minggu-minggu yang lalu kakak-kakak sekolah minggu bercerita tentang bagaimana murid-murid Tuhan Yesus ketakutan dan mereka menjadi seorang pemberani, bagaimana mereka menjadi seorang yang lemah, begitu ya adik-adik ya, karena mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kekhawatiran itu yang diceritakan itu seringkali menyerang orang-orang Kristen yang saat ini, yaitu ketakutan untuk melayani, ketakutan untuk takut salah atau apapun ya. Jadi mereka tidak berani untuk melayani, itu intinya karena takut sesuatu. Adik-adik juga pernah melihat gereja yang saat ini ada? Di mana adik-adik pernah lihat gereja yang saat ini ada itu besar-besar, tinggi-tinggi ya. Kalau zaman dulu gereja itu kecil-kecil atau bahkan tidak punya gedung gereja. Tapi kalau saat ini adik-adik bisa, kalau tidak melihat gedungnya secara langsung, bisa juga lewat gambar. Adik, banyak gambar-gambar gereja dimanapun, di mana daerah itu terdapat gambar-gambar gereja, foto-foto gereja di daerah misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, bahkan di Lampung ini, bahkan di gereja kita saat ini. Gereja saat ini sangat megah ya. Nah, adik-adik, suatu gereja yang besar itu berkat siapa kok menjadi besar? Bukan berarti gereja ini tiba-tiba ding besar, bukan. Tetapi karena suatu usaha seorang misionaris ya. Bagaimana mereka melayani dengan tulus, bagaimana mereka melayani orang-orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Mereka bersatu hati dari yang sedikit pertama menjadi besar. Itu semua karena kerja keras seorang pelayan yang rela hati untuk melayani dengan tekun. Tapi mereka bukan usaha sendiri juga, bukan usaha manusia juga, tetapi karena adanya pekerjaan Roh Kudus. Ya adik-adik ya. Adik-adik mengingat cerita yang lalu bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu sangat ketakutan sehingga menjadi seorang pemberani. Tentu tahun-tahun yang lalu adik-adik pernah mendengar cerita ini yang terus-menerus diceritakan oleh Bapak Ibu atau guru-guru sekolah minggu, menceritakan bagaimana murid-murid menjadi kuat. Itu semua karena diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Mereka tetap teguh walaupun banyak kesulitan yang dihadapi. Tidak hanya kesulitan yang kecil-kecil, tetapi sangat berat yang mereka hadapi. Tetapi sebagai manusia biasa, kita tidak kuat kalau kita menghadapi sendiri. Mereka, para misionaris ini bersatu hati, selalu tekun berdoa, selalu minta pertolongan kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberi perlengkapan seperti yang diceritakan di dalam firman Tuhan yang saat ini di ayat 14 ini adik-adik ya. Tuhan Yesus memberikan perlengkapan ikat pinggang ya. Ikat pinggang, berikat pingganglah kebenaran. Nah, kalau adik-adik lihat gambar, di situ ada perlengkapan senjata Allah yang diberikan kepada manusia yang rela hati untuk melayani, yaitu berikat pinggang. Ikat pinggangnya adalah kita berkata kebenaran, melakukan kebenaran.
Itu kita harus mempunyai ikat pinggang kebenaran. Itu seorang pelayan. Selain berikat pinggang kebenaran, juga dia diberi perlengkapan berbaju jirah. Berbaju jirah keadilan. Seorang pelayan dia mempunyai keadilan. Berbaju jirah kan keadilan. Ya. Nah, itu perlengkapan yang kedua. Terus yang ketiga, dia pada ayat 15 itu berkasutkan kerelaan. Dia rela melangkah, rela berjalan ketika hati ini malas, ya, hati ini capek, hati ini lagi sakit, tetapi kaki ini mengajak, ayo tetap berjalan, ayo tetap rela. Kalau kaki ini rela, maka tubuh pun ikut berjalan, ya. Selain berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, ya. Juga memberitakan Injil ini juga diperlengkapi dengan perisai, ya. Perisai itu tameng, ya. Ada dia tahu tameng, ya? Kalau ada di film-film kura-kura ninja itu dia punya tameng, bener gitu ya, tameng di tangan. Nah, tameng ini adalah perisai bagaimana kita akan dapat memadamkan api dari si jahat, ya. Perisai ini kalau ada pedang, ditangkis. Nah, ini perisai, ya. Jadi bagaimana roh jahat akan menyerang kita tangkis pakai perisai ini. Selain perisai, kita juga diberi ketopong keselamatan, ya. Ketopong itu adalah seperti helm, ya. Seperti helm itu dipakai sama kita. Nah, ini adalah ketopong keselamatan. Selain ketopong keselamatan, kita diberikan pedang roh, ya. Pedang roh. Pedang roh ini untuk apa, adik-adik? Yaitu untuk segala pedang roh ini yaitu firman Allah. Kita akan mematikan atau memukul si jahat yang berkata-kata jahat, kita akan pukul pakai firman Tuhan, ya. Firman Tuhan akan mengatakan kebenaran. Kebenaran inilah sebagai pedang roh, ya. Kita akan diperlengkapi pedang roh yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi jika kalian semua menjadi pelayan, harus apa, adik-adik? Harus memakai semuanya itu, ya. Jadi ada ikat pinggang, ada baju jirah, ada perisai, ada kasut, ya, ada ketopong, ya, ada pedang roh. Ini semua harus kita pakai untuk senjata dalam melayani, menjadi pelayan yang baik. Nah, adik-adik, bagaimana semuanya itu bisa dilakukan oleh kita? Itu karena ada perlengkapan senjata Allah itu. Walaupun kita mengalami kesulitan, maka senjata Allah yang diberikan kepada kita itu akan membawa kita kepada kemenangan dan menjadi apa, adik-adik? Gereja yang besar. Orang-orang yang tadinya sedikit, ketika bersatu memakai perlengkapan Allah, maka akan diberi kekuatan kepada Allah dan kita akan berjuang bersama-sama menjadi orang Kristen yang besar dan tinggi, menjadi gedung yang tinggi. Bahkan gedung yang ada saat ini di gereja ini akan semakin besar kalau anak-anak Tuhan mau diperlengkapi dan rela untuk meminta kepada Tuhan bagaimana melakukan hal-hal kecil yang kita lakukan, ya, yang Tuhan inginkan kepada kita. Seperti apa, adik-adik? Adik-adik kalau misalnya nih disuruh berdoa, bagaimana jawaban adik-adik? Saya nggak bisa. Nah, kok nggak bisa ya? Padahal kalau kita disuruh berdoa itu berbicara dengan siapa? Dengan Tuhan toh. Adik-adik pernah nggak berbicara kepada orang tua minta sesuatu? Pernah kan? Adik-adik pernah meminta sesuatu kepada orang tua, yaitu apa? Bu, saya mau minta belikan sepatu. Bu, saya ini besok mau lomba sepak bola loh. Saya nggak punya sepatu sepak bola. Minta seperti itu. Nah, ngomonglah sama Tuhan.
Tuhan juga ngomong seperti itu. Tuhan, besok saya sekolah minggu, saya disuruh pimpin doa. Nah, mintalah Tuhan pimpin saya untuk bisa ngomong dengan orang-orang banyak ya, gitu. Pasti Tuhan akan memberi keberanian sama kalian, ya. Adik-adik, firman Tuhan ini memberikan kita supaya tetap teguh dalam menghadapi kesulitan. Kesulitan apa saja? Misalnya ya tadi itu dalam ke gereja atau di sekolah, mungkin tidak bisa mengerjakan soal-soal yang dihadapi, mintalah ngomong sama Tuhan. Bisa kan ngomong sama Tuhan? Tuhan, saya nggak bisa mengerjakan matematika, tolonglah saya. Berdoa kepada Tuhan seperti itu, ya. Terus kalau kita diserang oleh iblis dengan orang-orang yang sering membuli kita, apa katakan? Janji Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, ya. Katanya firman Tuhan itu anak-anak kecil itu menjadi anggota kerajaan surga, ya. Kenapa begitu? Kata firman Tuhan seperti itu. Makanya kalau kalian kecil, percayalah bahwa kalian adalah anggota kerajaan surga yang berani, pemberani, ya. Makanya Tuhan akan memberikan kekuatan, keberanian dari hal-hal kecil, yaitu memimpin doa, berani berangkat sendiri ke gereja, menyiapkan segala sesuatu, pergi ke gereja. Oh, ini hari Minggu, saya akan mandi sendiri, ya. Memakai baju, memilih baju sendiri. Oh, saya kalau ke gereja itu pakai baju yang pantas, yang sopan, ya. Karena di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang perlu diinjili, yaitu ketika kita di jalan, ketika kita di halaman rumah, banyak orang yang melihat kita. Supaya kita menjadi teladan atau penginjil, kita memakai baju yang sopan, ya, memakai baju yang sopan, perkataan yang baik, yang sopan, maka kita akan menjadi keluarga kerajaan Tuhan, menjadi pelayan yang kuat. Berani adik-adik ya, semangat ya. Untuk menjadi anak yang semangat, kita akan berikan ayat hafalan dari Efesus 6. Ya. Jadi buka ya, dari Efesus 6 tuh ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya. Saya ulangi ya adik-adik ya. Efesus 6 ayat 10. Catat. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, demikian firman Tuhan supaya adik-adik semua menjadi anak-anak yang kuat, menjadikan senjata Allah, perlengkapan senjata Allah menjadi semakin sempurna di dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah pembacaan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan ini, supaya kita atau semua anak-anak di rumah ataupun gereja-gereja ataupun pelayan-pelayan di manapun berada bisa melayani dengan sungguh-sungguh dan mempunyai kerelaan yang luar biasa sehingga menjadikan gereja ini semakin besar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan segala firman ini, supaya firman ini menjadikan kehidupan kami lebih baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Kembalikan kepada kakak-kakak hari ini dengan Kak Sundari dan Kak Sigit. Tadi kita sudah dengerin firman Tuhan ya, Kak Sigit ya. Kak Sigit tadi udah dengar firman Tuhan. Firmannya tentang apa? Tentang apa ya? Tentang kita kalau mau melayani nggak boleh takut. Karena apa? Karena Tuhan akan menolong, akan memperlengkapi kita dengan senjata. Iya, senjatanya apa aja ya? Tadi ada 5 kayaknya ya. Apa aja tuh Kak kira-kira? Ya, Contohnya aja Kak.
Ada, yang terakhir itu ada berdoa. Kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Kita nggak boleh takut, apapun yang terjadi Tuhan akan menolong kita. Ya, itu tadi. Terus maju ya, kalau mau melayani Tuhan nggak boleh setengah-setengah ya Kak Sigit ya. Harus sepenuh hati, ya enggak Kak Sigit? Iya dong. Karena Allah sudah memperlengkapi kita ya. Kita harus memperlengkapi diri dengan senjata Allah. Contohnya apa ya? Itu tadi berdoa ya. Oke. Itu tadi firman Tuhannya. Untuk adik-adik di rumah, saatnya kita mau ngapain nih Kak Sigit? Mau memuji nama Tuhan lagi sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik di rumah sudah siap semua dengan persembahannya? Caranya gimana Kak? Caranya persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Lalu nanti boleh dititipkan ke orang tuanya. Biar minggu depan boleh dibawa orang tuanya diserahkan ke gereja. Gitu ya Kak Sigit ya? Sip. Oke, itu ya adik-adik caranya mempersembahkan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan. Ada teman kita yang mau mengajak kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Setia Setialah. Silakan. Mari teman-teman kita memuji Tuhan dengan lagu Setialah Setialah. Setia setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Aku suka jawabanmu untuk kasih setianya. Setia setialah, setia sampai mati. Berdoalah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Berdoa sampai akhir. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Berdoalah sampai akhir. Adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Saatnya kita akan menyerahkan persembahan kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Sigit. Silakan Kak Sigit. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu hadir ke tahta-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh melakukan ibadah walau hanya secara online. Di dalam ibadah kami ini, kami menyampaikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, dan persembahan ini boleh berguna untuk gereja kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu yang sungguh luar biasa, yang mengajarkan kepada kami untuk tetap setia, belajar untuk melayani Tuhan, dan tidak takut untuk melakukan hal-hal yang baik tentang penyebaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika sebentar lagi kami akan pulang ke rumah, dan kiranya Tuhan memberkati kami sehingga apapun yang kami lakukan boleh Tuhan berkati. Doa yang jauh kurang sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman kasih. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya Tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Anadala Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saatnya kita menerima. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai anak-anak sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Adik-adik di rumah, saatnya kita menutup ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.